Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Mungkin engkau semua ingat firman ini. Sebab penderitaan dengan kami yang hanya sementara mengerjakan bagi kami kemuliaan yang lebih besar dan kekal. Di masa lalu, engkau semua telah mendengar perkataan ini. Namun tidak ada yang memahami arti sebenarnya dari perkataan ini. Saat ini, engkau tahu betul maknanya yang sesungguhnya. Firman ini adalah apa yang akan Tuhan genapi di akhir zaman. Dan firman ini akan digenapi atas diri mereka yang sangat menderita oleh karena si naga merah yang sangat besar di tanah tempat ia berada. Naga merah yang sangat besar menganiaya Tuhan dan merupakan musuh Tuhan. Jadi di negeri ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjadi sasaran penghinaan dan penganiayaan. Itu sebabnya firman ini akan menjadi nyata di tengah-tengahmu. Sangatlah sulit bagi Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya di negeri naga merah yang sangat besar. Tetapi melalui kesulitan itu, Tuhan melakukan tahap pekerjaannya untuk menyatakan hikmat dan perbuatannya yang menakjubkan. Tuhan memakai kesempatan ini untuk menyempurnakan sekelompok orang ini. Amin. Syukur kepada Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan saat aku dianiaya oleh PKT beberapa tahun yang lalu. Suatu hari, sekitar senja pada bulan April 2017, aku sedang mengikuti pertemuan bersama dua saudari lainnya. Tiba-tiba belasan petugas berpakaian preman menyerbu masuk. Sebelum sempat beraksi, beberapa dari mereka menahan kami dilarang bergerak. Sementara, yang lain mengubrak-abrik rumah itu. Tak butuh waktu lama untuk mereka membuat seisi rumah porak-poranda. Aku ketakutan dan tak mempercayai mataku. Jantungku berdegup kencang dan aku mulai berdoa. Ya Tuhan, aku sangat takut. Dan aku tak tahu apa lagi yang akan mereka lakukan pada kami. Tolong beri aku iman dan kekuatan hingga aku tetap menjadi saksimu. Saat itu, aku ingat firman Tuhan ini. Engkau harus tahu bahwa semua hal di lingkungan sekitarmu berada di sana atas izinku. Aku mengatur semuanya. Lihatlah dengan jelas dan puaskanlah hatiku di lingkungan yang telah kuberikan kepadamu. Jangan takut. Tuhan semesta alam yang maha kuasa pasti akan bersamamu. Dia menolongmu dan dia adalah perisaimu. Amin. Firman Tuhan memperkuat iman dan keberanianku. Aku tahu bahwa Tuhan menjagaku. Dan apapun yang akan terjadi, selama aku sungguh bersandar dan memandang pada Tuhan, Dia pasti menyertai. Memikirkannya, aku tidak terlalu gugup atau takut lagi. Syukur kepada Tuhan. Saat itu, petugas wanita dengan kejam menamparku beberapa kali. Lalu mencubit daguku dan memotretku. Mereka juga menggeledah kami, merampas semua uang dan barang berharga kami. Setelah itu, mereka membawa kami semua ke Biro Keamanan Kota Madya untuk diinterogasi secara terpisah. Lalu, petugas yang memotretku membentak. Apa kedudukanmu di gereja? Siapa pemimpin gereja? Katakan. Ketika aku tidak menjawab, dengan marah, dia mencubit daguku dengan tangan kirinya dan menyentaknya ke atas. Cubitannya benar-benar sakit. Aku sampai berdiri berjinjit. Lalu dia mengangkat tangannya, seakan mau memukulku dan berkata mengancam, "Bicara, kalau tidak kami punya cara untuk menanganimu." Dia tampak begitu marah dan garang, dan aku takut. Entah bagaimana lagi dia akan menyiksaku. Jadi aku segera berdoa lagi. Pada saat itu, firman Tuhan yang Maha Kuasa ini muncul di benakku. Iman seperti jembatan satu gelondong. Mereka yang mempertahankan hidup akan sulit menyeberanginya, tapi yang siap mengorbankan diri dapat menyeberanginya. Jika manusia memiliki pikiran yang kerdil dan penakut, itu karena mereka telah dibodohi oleh iblis. Yang takut bahwa kita akan menyeberangi jembatan iman untuk masuk ke dalam Tuhan. Aku sadar bahwa sikap pengecut dan pikiran takutku berasal dari tipu daya iblis. Dan bahwa polisi ingin menyiksa tubuhku agar aku mengkhianati saudara-saudariku dan mengkhianati Tuhan juga. Benar. Aku tak boleh terjebak tipu daya iblis. Aku bertekad, bagaimanapun polisi menyiksa, aku tak akan menjadi Yudas. Aku tahu, hidup dan matiku ada di tangan Tuhan, dan mereka tidak bisa melakukan apapun terhadapku tanpa seizin Tuhan. Benar. Setelah menyadari hal itu,
hatiku merasa tenang. Setelahnya, sekeras apapun dia mencubit daguku sambil menghujani banyak pertanyaan, aku tak bicara sepatah kata pun. Saat itu juga, petugas lain memanggilnya pergi dan akhirnya aku bisa istirahat. Puji Tuhan. Keesokan harinya sekitar pukul 3 pagi, aku dibawa ke rumah tahanan kota. Begitu aku dimasukkan ke dalam sel, seorang petugas wanita menyuruh tahanan lain melucuti semua pakaianku. Lalu dia menyuruhku menaruh tangan di kepala, berbalik dan lompat jongkok di depan semua orang. Aku harus melakukan itu sampai mereka puas. Sementara para tahanan berdiri di samping mengejekku. Aku benar-benar kesal dan marah saat itu, dan dalam hati, aku teriak berulang-ulang. Mengapa kalian permalukan aku seperti ini? Jika tidak mengalaminya sendiri, sulit bagiku untuk percaya bahwa yang disebut polisi rakyat dapat bertindak begitu tercela. Iya. Petugas itu lalu berkata pada para tahanan, dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, jadi dia target serius pendisiplinan pemerintah. Kalian harus ajari dia peraturan dengan baik. Sejak saat itu, para tahanan selalu merundung dan mencercaku tanpa sebab. Aku mengerjakan semua pekerjaan berat untuk mereka, seperti menyapu dan menyikat lantai kotor. Setelah beberapa waktu, kakiku terasa sakit dan aku kelelahan. Tetapi jika aku beristirahat sejenak atau melambat, mereka pasti memarahiku. Setiap kali ada peraturan penjara yang dilanggar, aku yang disalahkan. Aku sama sekali tak bisa membela diri. Dirundung dan dilecehkan secara verbal berkali-kali oleh tahanan lain, membuatku merasa sedih dan lemah. Itu mimpi buruk, dan aku tak tahu kapan itu akan berakhir. Kadang di malam hari, aku meringkuk di bawah selimut dan menangis sampai jatuh tertidur. Aku banyak berdoa kepada Tuhan pada masa itu. Ketika aku hampir putus asa, aku teringat dengan firman Tuhan ini. Sekarang, semua orang akan mengalami ujian pahit yang harus dihadapi. Tanpa ujian semacam itu, kasihmu kepadaku tidak akan tumbuh lebih kuat dan kau tak akan memiliki kasih yang sejati bagiku. Bahkan jika ujian itu hanya berupa peristiwa-peristiwa kecil, semua orang harus menjalaninya. Hanya saja tingkat kesulitan ujian berbeda-beda. Ujian merupakan berkat dariku. Amin. Aku mengerti. Tuhan mengizinkanku mengalami situasi itu, dan itu yang menyempurnakan iman dan kasihku kepada Tuhan. Supaya aku tidak mengkhianati Dia dalam ujian berat itu, sehingga aku bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Benar. Aku teringat kembali. Dalam situasi damai, imanku meluap-luap. Tapi kini, karena mengalami penderitaan dan penghinaan, aku jadi lemah dan berpikir negatif. Aku menyadari betapa kecilnya imanku kepada Tuhan. Aku terlalu rapuh. Seperti bunga di rumah kaca yang tidak tahan terpaan sedikit angin dan hujan. Aku sadar, dengan mengalami kesulitan-kesulitan itu, Tuhan sedang menyempurnakan imanku, dan itu bermanfaat bagi hidupku. Aku harus menjadi saksi dan menyenangkan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Seminggu kemudian, polisi membawaku untuk diinterogasi lagi. Dan seorang petugas berkata dengan sadis, "Jika engkau menurut dan menceritakan semua tentang gerejamu pada kami upayakan kau dibebaskan dengan mudah. Kau masih sangat muda, seharusnya bebas di luar sana menikmati masa mudamu. Sungguh tak layak menderita demi gereja." Petugas lain berkata, "Teman-temanmu di luar sana, mereka bebas bekerja mengejar impian. Sedang kau dipenjara karena percaya kepada Tuhan. Apa pendapat mereka tentangmu jika mereka tahu?" Mendengar mereka mengatakannya, terpikir, aku masih amat muda sudah dipenjara, dan bertanya-tanya apa teman-teman dan keluargaku akan menertawaiku jika tahu. Aku merasakan peperangan batin. Kemudian, aku sadar pikiranku ini tidak benar, jadi aku segera berseru kepada Tuhan. "Ya Tuhan, polisi terus menggangguku, tapi aku tidak mau menjadi Yudas.
Kumohon lindungi aku, bimbinglah aku. Kemudian, aku teringat dengan bagian firman Tuhan ini. Sepanjang waktu umatku harus berjaga-jaga terhadap rencana licik iblis yang akan membuatmu tidak jatuh ke dalam perangkap iblis, saat itulah penyesalan akan terlambat. Iya. Firman Tuhan mengingatkanku tepat pada waktunya. Bahwa polisi itu tidak tulus saat membicarakan masa depanku. Mereka hanya ingin menyesatkanku, ingin membuatku mengkhianati Tuhan dan saudara-saudariku. Benar sekali. Mereka benar-benar jahat. Dengan pemikiran ini, aku berkata dengan tegas, ini hidupku dan aku menempuh jalan yang benar. Apapun yang kalian katakan, aku tidak akan mengkhianati Tuhan. Amin. Hal itu membuat para petugas tertegun. Taktik mereka tidak berhasil, jadi sisi jahat mereka segera muncul. Seorang petugas mengancamku. Tampaknya mulutmu cukup lancang untuk orang semuda kau. Dengar, kami dapat menemukan alasan apapun untuk membuatmu dihukum 8-15 tahun. Usiamu 18 tahun, jadi kau akan habiskan seluruh masa mudamu di penjara. Itu kejam sekali. Kupikir, berapa tahun pun hukuman yang kuterima, aku akan mengandalkan Tuhan dan menjadi saksi. Aku tak akan tunduk pada iblis. Amin. Kupikir, karena telah menggunakan segala macam pendekatan, mereka tidak akan menanyaiku lagi. Tak pernah kubayangkan, mereka akan mencoba sesuatu yang lebih jahat lagi. Suatu hari, pada akhir bulan Mei, polisi membawaku ke ruang interogasi dan berkata, kami menyelidiki di sekolah adikmu dan melihat prestasinya sangat baik. Beritahukan apa yang kau ketahui. Lalu kau bisa pulang lebih cepat dan bertemu keluargamu. Apa kau tidak merindukan adikmu? Mendengar hal ini, hatiku tersiksa. Aku dan adikku sangat dekat. Tapi sudah bertahun-tahun aku dalam pelarian agar tidak tertangkap PKT dan aku tidak bisa menemuinya. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Mereka juga mengatakan, beberapa hari sebelumnya ayahku merekam sebuah video. Lalu, meletakkan sebuah ponsel di depanku dan memutar rekamannya. Aku melihat ayahku duduk dengan lesu. Pakaiannya kusut dan tampak jauh lebih tua. Dia berkata ke arah kamera, Xiaoyi, pulanglah. Kami semua merindukanmu. Polisi memutarkan rekaman itu beberapa kali. Ketika aku menyaksikan ayahku di video, aku tak bisa berhenti menangis. Salah seorang petugas berkata, walau kau tidak memikirkan diri sendiri, pikirkan keluargamu dan bicaralah. Jika kau berkeras percaya kepada Tuhan, kau tidak akan hanya di penjara, tapi keluargamu juga akan terseret. Bahkan jika adikmu lulus ujian masuk perguruan tinggi, tidak ada yang akan menerimanya. Dan dia tidak akan bisa dapat pekerjaan bagus. Anak-anaknya pun kelak kena dampaknya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Ini sungguh tidak adil dan menyakitkan untuk didengar. Aku terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku sangat kebingungan dan merasa lemah. Kumohon lindungilah hatiku agar aku tidak mengikuti keinginan daging dan aku bisa menjadi saksi. Amin. Setelah berdoa, aku teringat dengan firman Tuhan ini. Engkau harus memiliki keberanianku di dalam dirimu. Engkau harus memiliki prinsip dalam hal menghadapi kerabat yang tidak percaya. Namun demi aku, engkau juga tidak boleh tunduk pada kekuatan gelap apapun. Andalkanlah hikmatku untuk berjalan dengan cara yang sempurna. Jangan izinkan persekongkolan iblis apapun menguasaimu. Amin. Firman Tuhan perlahan-lahan menenangkanku. Iblis tahu bahwa perasaanku sensitif dan tidak mampu melepaskan ayah dan adikku. Jadi lewat emosiku dan masa depan keluargaku, iblis mengancamku supaya aku menjadi Yudas. Polisi-polisi itu busuk sekali. Jika aku mengikuti iblis dan mengkhianati Tuhan, andai aku dibebaskan dan bertemu keluargaku, aku akan menyesalinya selama sisa hidupku. Itu benar. Kemudian, aku berpikir bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Masa depan adikku pasti diatur oleh Tuhan, bukan oleh PKT.
Kemudian, aku berdoa dalam hati kepada Tuhan. Kupercayakan keluargaku dalam pemeliharaan Tuhan dan rela tunduk pada pengaturannya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Aku menjawab, aku tak punya informasi apapun. Mendengarnya, petugas menggebrak meja dengan marah dan berteriak. Jika kau sangat keras kepala, jangan salahkan kami jika kasar padamu. Jangan dikira kami akan membiarkanmu lolos. Hanya dengan bukti yang kami temukan saat kau ditangkap, kami bisa tangkap orang tuamu dan buat mereka dihukum 3-5 tahun. Kemudian, lihatlah apa adikmu bisa bertahan hidup sendiri. Mendengar ini membuatku marah. PKT tidak hanya menggunakan taktik untuk menyiksaku agar aku mengkhianati Tuhan. Mereka bahkan memaksa dengan mengancam masa depan dan kesejahteraan keluargaku. Di Tiongkok, kalau orang percaya kepada Tuhan, seluruh keluarganya dianiaya PKT. Aku benci gerombolan setan itu dan bertekad. Tak akan kubiarkan tipu daya mereka berhasil. Iya. Kemudian, aku menjawab dengan tegas. Aku percaya bahwa segalanya ada di tangan Tuhan. Kalian tidak akan pernah bisa membuatku mengkhianati Tuhan. Petugas kembali menggebrak meja dengan marah, lalu berbalik dan berjalan keluar. Puji Tuhan. Suatu pagi, pada akhir bulan Mei, seorang petugas wanita datang dan membebaskanku. Kupikir itu sangat aneh. Polisi kemudian membawaku ke kantor polisi setempat. Begitu masuk, kulihat ayah dan kakekku duduk diam menunggu di sana. Sementara polisi berdiri dan mengamatiku. Aku sadar, mereka tidak akan melepaskanku semudah itu. Tetapi aku tidak tahu taktik apa yang mereka coba lakukan. Kepala kantor polisi kemudian berkata kepadaku, "Cukup tanda tangani surat jaminan ini dan kami izinkan kau pulang bertemu keluargamu." Ku baca dokumen itu, isinya berbunyi, "Aku berjanji untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan atau berhubungan dengan jemaat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tidak akan melakukan apapun atas nama gereja. Dan aku tidak akan mengurus dokumen untuk pergi ke luar negeri dalam waktu 3 tahun ke depan. Aku juga harus melapor kepada polisi selama periode jaminan 1 tahun. PKT berusaha memaksaku mengkhianati Tuhan dan memutuskan hubungan dengan gereja. Jadi ku bilang aku menolak dan tidak menandatangani apapun. Bagus Amin. sekali. Melihat aku sangat bersikeras, seorang petugas mengancamku. Katanya, "Kalau kau tidak menandatangani surat ini, kau akan dipenjarakan untuk jangka waktu panjang." Ayah dan kakekku benar-benar bingung dan mendesakku untuk segera menandatanganinya. Katanya, mereka telah membayar sejumlah uang dan mencari koneksi agar aku bebas dengan jaminan sambil menunggu waktu pengadilan dan aku boleh pulang jika aku mau tanda tangan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa dengan menandatanganinya, itu berarti aku telah menyangkali dan mengkhianati Tuhan, tunduk pada iblis dan kehilangan kesaksianku. Benar. Iya. Aku begitu tertekan oleh polisi dan keluargaku. Jadi aku menangis. Kupikir jika aku tidak tanda tangan, entah berapa lama aku akan berada di penjara. Tapi kalau aku tanda tangan, aku akan mengkhianati Tuhan. Aku segera berdoa, mohon bimbingan. Dan firman Tuhan ini terlintas di benakku. Aku berharap semua manusia bisa memberikan kesaksian kuat yang gemilang tentang aku di hadapan naga merah besar. Sehingga mereka bisa memberikan diri mereka kepadaku terakhir kalinya dan menggenapi persyaratanku untuk yang terakhir. Bisakah engkau semua sungguh melakukannya? Amin. Aku merasa malu saat dihadapkan dengan permintaan Tuhan. Aku masih memikirkan kedagingan dan masa depanku sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Aku juga sadar bahwa keluargaku memaksaku menandatangani surat yang menyangkal imanku adalah salah satu tipu daya PKT. Imanku sudah benar dan jalan hidupku lurus. Aku tidak boleh membuang jalan yang benar dan mengkhianati Tuhan hanya karena PKT mengancamku. Iya, itu benar. Tidak akan pernah kubiarkan mereka menang. Jadi kukatakan, dengarkan aku. Kalian tidak akan bisa membuatku melepaskan kepercayaanku. Kalian menyerah saja. Polisi sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya. Akhirnya, mereka katakan aku dapat 1 tahun masa jaminan. Dan jika aku masih mempraktikkan kepercayaanku, aku pasti dapat hukuman berat. Aku bebas, tapi PKT tidak melepaskanku.
Suatu hari, pada akhir bulan Juni 2017, polisi membawa pengacara ke rumahku untuk mencuci otakku. Katanya, kebebasan beragama di Tiongkok hanya untuk pamer pada orang asing. Dan kita harus menurut pada partai komunis. Kalau partai bilang lompat, tanya seberapa tinggi. Kalau partai melarang kepercayaan, kita tak boleh punya kepercayaan. Kalau tidak, terimalah akibatnya. Hal ini membuatku marah besar. PKT mencoba semua tipu daya untuk membuat kita melepas kepercayaan kita. Orang-orang Kristen tidak akan bisa lolos di Tiongkok. Itu benar. Aku ingin membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita semua. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipuan untuk menutupi dosa. Mengapa bersusah payah merintangi pekerjaan Tuhan? Mengapa menipu umat Tuhan dengan segala macam muslihat? Di manakah kebebasan sejati dan hak dan kepentingan yang sah? Di manakah keadilan? Di manakah penghiburan? Di manakah kehangatan? Mengapa menggunakan tipuan licik untuk menipu umat Tuhan? Mengapa menggunakan kekerasan untuk menekan kedatangan Tuhan? Mengapa tidak membiarkan Tuhan melangkah bebas di bumi yang Dia ciptakan? Mengapa memburu Tuhan sampai Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Di manakah kehangatan di antara manusia? Amin. Firman Tuhan ini membantuku memahami dengan jelas esensi jahat pemerintah. PKT adalah setan iblis yang membenci kebenaran dan Tuhan. Semakin kejam mereka menganiayaku, semakin aku ingin sepenuhnya meninggalkannya dan mengikuti Tuhan. Amin. Polisi datang ke rumahku beberapa kali setelah itu. Mereka menyuruh kader desa terus menasehatiku untuk melepas kepercayaanku. Mereka juga memaksa keluargaku untuk menyuruhku menulis pernyataan penyesalan. Melalui firman Tuhan, aku mampu melewati semua serangan dan pencobaan serta menjadi saksi. Puji Tuhan. Meski secara fisik aku sedikit menderita, akibat ditangkap dan dianiaya PKT, aku memperoleh pemahaman yang membuatku jelas melihat esensi jahat dan wajah jahat PKT yang menentang Tuhan. Aku meninggalkannya dan menolaknya. Syukur kepada Tuhan. Melalui penganiayaan dan kesulitan, firman Tuhan membimbingku untuk menang atas tipu daya iblis. Dan firman-Nya lah yang memberiku iman dan kekuatan untuk mengalahkan kelemahan dagingku dan menjadi saksi. Syukur kepada Tuhan. Aku benar-benar secara pribadi telah mengalami otoritas dan kekuatan firman Tuhan. Dan aku lebih beriman untuk mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Puji Tuhan. Amin. Iya. Puji Tuhan. Ini semua dilakukan melalui firman Tuhan yang Maha Kuasa.